Apakah kamu mempunyai energi yang tinggi? 5 tanda ini adalah ciri-ciri ketika kamu punya energi yang tinggi. Yang pertama, binatang merasa nyaman dan aman di dekat kamu. Pada dasarnya, binatang itu mencari frekuensi atau vibrasi yang murni. Semakin dia betah pada suatu tempat atau suatu makhluk, maka bisa dipastikan tempat tersebut merupakan tempat yang punya energi yang bagus. Itulah kenapa banyak hewan di hutan. Jarang ada hewan di perkotaan. Hewan di hutan karena energi di alam semesta atau di hutan itu sangatlah murni, sangatlah bagus. Tidak ada kontaminasi dari apapun. Kecuali hutan tersebut sudah tercemar, sudah banyak pemukiman warga. Jadi wajar hewan-hewan tersebut lari ke pemukiman warga untuk mencari makanan. Cuma poinnya adalah ketika hewan itu di dekat kamu dan dia tidak menyerang, dia tidak merasa terancam, dia nyaman betah lama-lama di dekat kamu. Misalnya kamu didekatin anjing, kamu didekatin kucing, mungkin ada serangga yang hinggap di tangan kamu, di kaki kamu, di badan kamu, dan dia tidak merasa terancam berada di dekat kamu. Dia tidak menggigit kamu, dia tidak mencoba untuk melakukan serangan ke kamu, tapi dia justru nyaman hinggap atau berada di dekat kamu. Itu tandanya energi kamu sudah sangat bagus. Yang kedua, orang asing senang berkenalan dengan kamu. Entah tiba-tiba ada orang yang ngajak ngobrol kamu, orang yang tiba-tiba curhat sama kamu, meskipun sebenarnya kamu itu juga tidak terlalu banyak ngobrol, tidak banyak berbicara, mungkin hanya sedikit memancing, tapi orang jadi langsung terbuka sama kamu. Orang jadi pengen tertarik dan ngobrol sama kamu. Entah misalnya kamu di kafe, kamu di rumah makan, entah kamu di mana, ada aja orang yang deketin kamu dan dia ngajak ngobrol kamu tanpa alasan yang jelas. Itu tandanya dia tersedot atau dia tertarik oleh energimu, oleh dirimu. Dan mungkin kamu tidak menggunakan pakaian yang terlalu terbuka, yang terlalu menarik, biasa saja. Jadi ketika kamu biasa saja, tahu-tahu orang nyaman sama kamu, orang deket sama kamu mudah dan dia bahkan terbuka sampai nangis bahkan, itu tandanya kamu punya energi yang bagus sehingga orang yang asing saja itu bisa seterbuka itu sama kamu, apalagi orang yang di dekat kamu. Yang ketiga, mampu merasakan energi di sekitar kamu. Jadi kamu mulai merasakan getaran-getaran energi dan vibrasi di sekitar kamu. Paling mudah adalah merasakan hawa panas, hawa dingin, atau perasaan-perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa kamu berusaha untuk menghadirkannya. Nah, itu tandanya artinya kamu mulai sensitif tuh terhadap sesuatu. Contoh, ketika misalnya kamu berada di suatu tempat ya, tiba-tiba kamu pusing gitu tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba pusing. Begitu keluar dari tempat itu kok pusingnya hilang. Atau misalnya kamu berada di kerumunan orang, kok lemes gitu ya, kok sering nguap, kok sering bersendawa ya, tanpa alasan yang jelas. Begitu kamu meninggalkan tempat itu dan perasaan ngantuk tadi, terus mungkin sendawa terus, itu perlahan mulai menghilang. Dan ya lucunya seperti itu. Ketika kamu berada di suatu keramaian, itu muncul lagi. Atau ketika ada orang yang curhat sama kamu, itu muncul lagi. Nah, berarti itu tandanya kamu sensitif tuh terhadap energi. Dan bisa dikatakan juga kamu tipe penyerap. Penyerap di sini adalah kamu menyerap yang negatif dari lingkungan kamu, dan kamu sebenarnya juga memberikan yang positif yang ada pada kamu untuk mereka, untuk menyembuhkan dan menyeimbangkan energi mereka tanpa disadari seperti itu terjadi. Tentu di sisi lain itu hal yang bagus. Kenapa? Karena kamu sudah berbuat kebaikan kepada orang lain, namun itu menjadi tidak bagus ketika dilakukan terus-menerus tanpa kamu peduli dengan dirimu sendiri, tanpa kamu menjaga energimu sendiri. Justru lama-lama ibaratnya kamu itu jadi tempat timbunan sampah, tapi kamu nggak menyadari sampah yang sudah orang lain berikan gitu loh. Kan akhirnya menumpuk tuh, begitu menumpuk akhirnya kamu jadi stres sendiri dan negativitas energimu jadi semakin kuat. Jadi beberapa teman-teman yang bertipe seperti itu biasanya kalau orang yang bisa melihat
melihat dalam arti dia sensitif secara visual, itu seperti ada gumpalan energi hitam di bagian antara dada atau perutnya. Nah, gumpalan itu semakin pekat, tandanya penyerapannya sudah sangat kuat sekali, sudah sangat banyak sekali, dan itu perlu untuk dibersihkan segera. Kenapa? Karena kalau tidak, lama-lama dia menjadi penyakit secara fisik. Ya, jadi penyakit fisik itu tidak hanya serta-merta karena pola makan, karena pola tidur, atau mungkin pola hidup yang kurang sehat, tapi juga pola dari energi ini, ya, pola dari nafas, pola dari rasa, olah rasa, itu juga penting, ya. Jadi tidak hanya pola makan, pola olahraga, kemudian pola pikir, nah itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu pola nafas dan pola rasa. Ya, ketika kita menjaga perasaan kita, menjaga nafas kita, itu juga sangat penting untuk kesehatan tubuh manusia. Karena makanan itu hanya bisa diserap oleh tubuh ketika mendapatkan oksigen yang cukup. Artinya, ketika oksigen yang kita hirup ini cukup untuk kebutuhan tubuh, makanan itu lebih mudah terserap tubuh. Tapi kalau tidak terserap tubuh dengan baik, ya dia menjadi lemak seperti itu. Jadi, untuk kamu yang pengen belajar lebih dalam tentang hal ini, kebetulan aku ada program namanya Private Coaching Hypnoseduction. Kamu bisa ikut, linknya ada di deskripsi. Kemudian yang keempat, menjadi pusat perhatian publik. Jadi kamu misalnya menggunakan pakaian yang biasa saja, tidak terlalu mewah, tidak terlalu mahal, ya biasa saja, kayak orang mungkin senyamannya lah gitu, nyamannya pakai itu ya pakai itu, tidak terlalu mencolok, tapi kamu menjadi pusat perhatian. Contoh menjadi pusat perhatian itu kayak gimana? Jadi kayak ada orang tiba-tiba ngeliatin kamu, kayak memperhatikan kamu, kayak tertarik sama kamu, dan itu mungkin kamu tidak menyadari, tapi yang menyadari adalah teman kamu atau mungkin orang yang berada di dekat kamu pada saat itu. Kalau itu pasangannya kamu, ya pasangan kamu tahu-tahu kayak ngerasa jealous aja karena banyak orang yang ngeliatin kamu tanpa kamu sadari. Atau kalau ada teman kamu kayak memperhatikan biasanya, dan mungkin dia ngasih tahu kalau dari tadi itu banyak orang yang memperhatikan kamu. Bukan karena kamu aneh, bukan karena kamu tidak baik ya secara penampilan, tapi lebih tepatnya karena orang itu tertarik sama kamu. Orang kalau tertarik itu ngelihat sesuatu itu agak lama, biasanya 3 detik ke atas. Jadi ngelihatnya seperti ini, kayak orang tuh kesedot gitu, kayak orang tuh terpana dengan sesuatu, antusias lebih tepatnya. Jadi kalau kamu antusias ngelihat sesuatu, misalnya diskonan gitu ya, itu kan pasti ngerasa, nah itu kayak gitu, kok kayaknya menarik banget. Nah itu kayaknya mata kamu tuh nggak bisa berpaling dengan objek tersebut, benar-benar fokus pada objek tersebut. Nah itu tandanya kamu punya energi yang bagus ketika menjadi pusat perhatian publik. Artinya kamu nggak perlu insecure atau nggak perlu ngerasa nggak pede, ya pede-pede aja dengan diri kamu sendiri. Bahwa orang lain tertarik sama kamu, itu tandanya bagus sekali. Kenapa bagus? Ya ketika misalnya kamu usaha apa, kan artinya banyak orang yang mau untuk bermitra, menjadi relasi kamu, dan mungkin menjadi pelanggan kamu. Nah nanti semakin banyak juga rezekimu ketika itu dimanfaatkan. Tapi kalau nggak dimanfaatin ya juga percuma gitu kan. Kemudian yang kelima, banyak orang yang tiba-tiba menunjukkan keasliannya di hadapan kamu. Di sini kamu tidak lagi bingung membedakan orang yang toksik dan yang tidak toksik, karena mereka menunjukkan keasliannya dengan sendirinya. Artinya, tiba-tiba orang itu memperlihatkan keasliannya dan mereka juga tidak ngerti, tidak memahami tentang dirinya sendiri. Kenapa kok mereka melakukan itu? Kenapa kok mereka berbuat seperti itu? Jadi kamu bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri, tidak lagi katanya, tapi kamu benar-benar menyaksikan bahwa oh ternyata ini orang nggak cocok untuk bergaul sama kamu. Oh ini orang ternyata cocok sama kamu. Jadi kamu tidak lagi tertipu akan hal itu, tapi lebih clear, lebih jelas, membedakan mana yang benar-benar real sama yang fake gitu ya, yang asli sama yang palsu. Karena kan kalau dalam dunia relationship dan dunia sosial itu kan kita perlu kejelian, karena banyak juga kan musuh itu adalah teman dekat sendiri ya. Rata-rata yang menjadi musuh adalah teman dekat sendiri. Kenapa? Karena dia sudah tahu seluk-beluk kamu, sudah tahu kelemahan dan kelebihan kamu, sehingga dia bisa melakukan atau melancarkan aksinya dengan lebih mudah.
Artinya di sini kamu bisa lebih waspada, lebih sadar akan hal itu. Bahwa oh ternyata si ini misalnya keasliannya seperti ini, karakternya begini. Sedangkan yang ini kelihatannya kurang baik, tapi kok aslinya baik gitu loh. Jadi kamu bisa lebih membedakan tidak hanya secara penampilan fisik ataupun sesuatu yang bisa kamu lihat, tapi lebih kepada sesuatu yang ada di dalam dirinya, hatinya. Karena baik buruknya seseorang tidak dilihat dari fisiknya, tapi hatinya seperti apa. Jadi lebih baik adalah kita melihat seseorang sesuai dengan keasliannya, originalitasnya, dengan melihat hatinya. Nah, hanya orang-orang yang punya energi yang tinggi yang bisa melihat asli atau hatinya orang itu seperti apa. Tapi kalau bagi kita yang mungkin kesadaran dan energinya belum cukup tinggi, itu akan sedikit lebih susah atau sulit untuk bisa melihat keasliannya. Namun kabar baiknya, energi itu ternyata bisa ditingkatkan, bisa di-upgrade lebih tinggi lagi ya. Apa manfaatnya ketika energi kita meningkat? Tentu ketika energi kita meningkat, kesadaran kita akan semakin bertumbuh, semakin meningkat juga. Kemudian apa? Kewaspadaan kita juga bertambah. Waspada di sini bukan was-was loh ya, tapi lebih kepada kamu bisa lebih waspada dengan sesuatu yang bahkan itu sebenarnya tidak disadari oleh orang lain. Contoh, misalnya kamu mau ke tempat A gitu. Terus kan ada sesuatu yang tiba-tiba itu membuat perasaan kamu nggak nyaman, entah ada pohon tumbang, entah ada gangguan dari luar, ataupun tiba-tiba kamu merasa tidak nyaman saja dan kamu bisa sadar akan hal itu, kamu waspada dengan hal itu sehingga kamu tidak melanjutkan perjalanan lagi dan ternyata memang benar. Misalnya di situ ada kejadian yang tidak mengenakan. Nah, itu adalah kewaspadaan. Waspada di sini akan sangat penting sekali untuk kita sehingga kita terhindar dari hal-hal yang merugikan atau tidak kita inginkan, atau istilah mudahnya kita tidak lagi mendapatkan kesialan gitu. Yang ada hanya kita mendapatkan keberuntungan, kemudahan dan keajaiban hidup. Kemudian ketika energi kita meningkat juga itu akan menentukan kualitas diri kita dan pertemanan. Karena nanti dengan sendirinya kita akan dipertemukan oleh alam semesta kepada orang-orang yang memang punya energi yang selaras. Kalau katakanlah energi kita segini, ya nanti kita akan ketemu orang yang energinya segitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga kita bertemu dengan orang-orang yang di bawah kita secara energi. Tapi biasanya tidak terlalu intens karena kita merasa ada perasaan yang tidak cocok di situ. Kita hanya akan merasa cocok bersama orang tertentu dan itu ya memang energinya selaras atau sefrekuensi. Selain pertemanan, secara kualitas rezeki juga biasanya meningkat. Karena rezeki itu perlu kita sadari bahwa itu adalah energi, ya kan? Uang itu adalah energi. Artinya kalau energi kita atau energi di tubuh kita ini meningkat, semakin besar, semakin bagus, otomatis secara energi keuangannya juga akan meningkat. Oke, makanya rata-rata orang yang istilahnya berkecukupan, ya orang yang berada, dia tidak lagi berkekurangan, energinya sangat bagus, energinya sangat stabil dan tinggi. Tapi kalau orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang kesulitan dalam ekonomi, dalam kehidupannya, energinya bisa dipastikan itu rendah. Atau energinya tinggi, tapi tidak terolah dengan baik. Ada juga yang begitu. Aku beberapa kali menemukan yang begitu. Jadi energinya sebenarnya ini orang punya potensi, ini orang punya kelebihan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk dia menjadi lebih berdaya lagi. Tapi karena mungkin lingkungannya, karena mungkin banyak mental block yang sehingga dia tidak mau untuk meningkatkan dirinya, ya akhirnya di situ-situ aja atau tidak berkembang, tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih maksimal seperti itu. Kan kita harusnya menjadi versi diri yang paling terbaik ya. Kalau udah bisa menjadi versi yang terbaik, ya maka akan semakin enak hidup kita gitu loh. Akan semakin mudah. Bahkan kita merasakan surga meskipun belum meninggal seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. 5 ciri ketika kamu punya energi yang tinggi. Dan jika kamu memang tertarik untuk meningkatkan tadi energi, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi Private Coaching Hypno Seduction dan saya tunggu di kelas untuk pertemuan private kita.